Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Fa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Masyarul muslimin, sidang Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita memanjatkan salawat kita kepada Allah Subhanahu wa taala teruntuk kepada kekasih kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada para sahabat dan kepada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman yang mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Masyarul muslimin rahimakumullah. Dalam sebuah riwayat diceritakan oleh Al-Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala rahmatul abrar, pada saat itu ada seorang laki-laki, beliau bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada suatu malam mimpinya tersebut dia memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun Rasulullah SAW tidak menoleh kepadanya. Kemudian laki-laki ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah engkau marah terhadap aku?" Kemudian Rasulullah menjawab dengan santunnya, "Aku tidak marah kepadamu." Kemudian, "Kenapa engkau berpaling ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah kembali mengatakan, "Aku tidak mengenal engkau." Lalu pemuda ini kaget. "Bagaimana mungkin engkau tidak mengenali aku sedangkan aku umatmu ya Rasulullah? Dan aku telah banyak mendengarkan perkataan ulama yang mengatakan bahwasannya engkau Rasulullah SAW lebih mengenal umatnya ketimbang seorang ibu mengenal anaknya. Bagaimana mungkin engkau tidak mengenal aku ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Karena engkau tidak bersolawat kepadaku. Karena aku mengenali umatku sebagaimana kadar solawatnya kepada aku." Karena Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, "Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyarah." Ay kama qala Rasulullah SAW fil hadis. Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, kata Rasulullah, maka Allah akan mencurahkan rahmat 10 kali lipat daripada solawatnya yang satu kali itu. Jika satu hari kita bisa bersolawat 100 kali, maka kita akan dikalikan 10 menjadi 10 atau 1000 daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk turun kepada kita. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kemudian dalam sebuah riwayat yang lain dikatakan Rasulullah SAW begitu rindunya kepada kita semua, yang tanpa menyadarinya kita begitu dirindukan oleh Rasulullah SAW. Sampai keadaan kita ini membuat iri para sahabat Rasulullah SAW. Pada suatu saat Rasulullah SAW sedang duduk-duduk bersama para sahabatnya. Ketika dalam keadaan tersebut Rasulullah mengungkapkan dari lisannya dengan penuh kasih sayang, "Aku rindu, aku rindu, aku rindu." Kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, siapa gerangan yang engkau rindukan?" Ketika ada kata-kata yang keluar dari Rasulullah dan itu merupakan ungkapan kekaguman daripada Rasulullah, para sahabat berlomba-lomba ingin cari tahu siapa yang sebetulnya dirindukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Aku rindu, aku rindu. Aku rindu kepada saudaraku." Semakin terheran-heran kembali sahabat Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, bukankah kami ini adalah sahabatmu? Bukankah kami ini merupakan saudaramu ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah mengatakan, "Betul, kalian ini adalah sahabatku dan kalian adalah saudaraku,
tetapi aku lebih rindu kepada saudara-saudaraku. Masih menyimpan ungkapan tanya yang begitu besar dari lisan Rasulullah SAW di benak para sahabat Rasulullah tersebut. Kemudian dikatakan oleh Rasulullah SAW, saudaraku itu adalah umatku kelak yang dia belum pernah bertatap wajah dengan aku, dia belum pernah bertemu dengan aku, dia belum pernah berbincang dengan aku, tapi dia sering meneteskan air mata demi kerinduannya kepadaku. Dia membangkitkan dirinya bersemangat untuk menegakkan ajaranku, padahal dia belum pernah menerima langsung ajaran tersebut daripada aku. Sahabat kemudian terheran-heran dengan keadaan kita saat ini. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ungkapan Rasulullah SAW ini pantaslah kita jawab dengan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Ungkapkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dengan cara menghidupkan daripada ajaran-ajaran keluhuran yang dibawa oleh Rasulullah SAW tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam setiap kesempatan Jumat kita sering diingatkan oleh para khutbah untuk senantiasa kita memperbaharui, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang disebut ketakwaan itu? Adakah kita memahami pesan dan wasiat daripada khutbah tersebut? Adakah kita keluar dari masjid kita setiap Jumatnya tertanam di hati kita, terlintas di dalam benak kita, untuk setelah kita keluar dari tempat ini kita menanamkan tekad untuk terus meraih, mengejar ridha Allah Subhanahu wa taala? Ataukah kita keluar dari masjid ini dengan hati yang hampa, tidak merasakan peningkatan apa-apa, tidak merasakan semangat apa-apa, tidak bergairah untuk kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka ketahuilah Al-Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, ketika beliau ditanya tentang takwa, kemudian Sayyidina Al-Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah tersebut mengatakan, takwa itu memiliki ciri 4. Yang pertama adalah al-khauf minal jalil. Kalau kita terima pesan yang disampaikan oleh para khutbah, maka keluar dari tempat ini tanamkan di hati kita al-khauf minal jalil. Kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tunduk dan patuh terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja ada sebuah kisah mungkin bisa kita ambil hikmah. Pada zaman dahulu ada seorang ulama di kota Tarim, di kota Inat tepatnya. Beliau bernama Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim rahimahullah ta'ala rahmatal abrar. Setiap harinya beliau merupakan ulama besar yang sangat bersahaja, yang selalu menyambut tamunya, yang ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu terhitung dengan hembusan nafasnya. Tidak ada satu nafas yang keluar dari tubuh beliau selain itu menyebutkan asma Allah Subhanahu wa taala. Keadaan yang seperti ini banyak kita temukan pada para kekasih-kekasih Allah, pada para orang-orang yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abu Bakar bin Salim rahimahullah ta'ala rahmatal abrar, beliau setiap harinya menjamu tamu-tamunya yang berkunjung ke tempatnya dengan memotong banyak-banyak hewan ternak untuk disajikan dengan hidangan yang sangat istimewa. Pada suatu hari ada seorang ibu. Ibu ini dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah. Ibu ini berusaha mencintai para ulama, mencintai para guru-guru, mencintai orang-orang alim, salah satunya adalah Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Kemudian dia buatkan dengan kemampuannya semangkuk bubur untuk disajikan, dihadiahkan kepada Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Ketika beliau sampai membawa semangkuk bubur tersebut ke rumah Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, ibu ini ditahan oleh penjaga rumah Syekh Abu Bakar bin Salim. Ditanya oleh penjaga tersebut, "Wahai ibu, hendak kemana engkau?" Dikatakan oleh ibu ini, "Aku ingin menemui Syekh Abu Bakar bin Salim. Aku ingin memberikan hadiah semangkuk bubur ini." Kemudian penjaga tersebut mengatakan, "Wahai ibu, dengan segala kerendahan hati kami sampaikan
bahwa setiap harinya Syekh Abu Bakar bin Salim menjamu tamu-tamunya dengan sajian istimewa, memotong banyak hewan ternak untuk disajikan kepada para tamu-tamunya. Barangkali ini tidak mungkin tersentuh yang ibu sajikan ini. Kemudian dengan perasaan sedih dan menyadari bahwa Syekh Abu Bakar bin Salim cara menghormati tamunya adalah dengan mengorbankan hartanya, memberikan jamuan yang istimewa kepada tamu-tamunya agar tamu-tamunya tersebut senang dan tidak kecewa datang ke tempat Syekh Abu Bakar bin Salim. Lalu yang dilakukan ibu ini dengan kemampuan yang terbatas ingin membahagiakan Syekh Abu Bakar bin Salim dengan memberikan hadiah hanya semangkok bubur. Kemudian dengan perasaan sedih ibu ini kembali dari rumah Syekh Abu Bakar bin Salim. Namun di depan pintu tiba-tiba Syekh Abu Bakar bin Salim saat menjamu tamunya tersebut tersentak dan berlari mengejar ibu-ibu tersebut. Kemudian dikatakan, "Wahai ibu, hendak kemana engkau?" "Aku ingin kembali ke rumahku, wahai Tuan Syekh. Aku ingin menyampaikan hanya sedikit hadiah kepadamu. Namun aku malu, penjagamu mengatakan engkau selalu menyajikan hidangan yang istimewa. Engkau menyajikan hidangan yang banyak kepada para tamumu, namun yang aku bawa hanya semangkok bubur." Kemudian Syekh Abu Bakar bin Salim dengan bijaksananya mengatakan kepada ibu tersebut, "Berikan bubur tersebut, aku akan memakannya." Kemudian ibu ini mengatakan, "Jangan Syekh Abu Bakar bin Salim, ini tidak sebanding dengan yang engkau berikan kepada para tamu-tamumu. Wahai ibu, ketahuilah, yang engkau berikan hanya semangkuk bubur. Yang aku berikan kepada tamuku adalah hidangan yang istimewa. Ketahuilah, jika Allah mau, Allah akan melempar seluruh amalku. Allah akan membuang seluruh amal ibadah umat manusia. Karena Allah maha kaya, Allah maha memiliki semuanya. Allah tidak membutuhkan sesembahan dari kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun Allah menerima kita meskipun kita datang dengan segala kekurangan kita. Lalu bagaimana mungkin aku bisa menolak engkau yang membawa hanya semangkuk bubur? Padahal Allah subhanahu wa ta'ala juga sanggup melemparkan amal ibadahku dan tidak menerima amal ibadahku ini." Masyarul muslimin rahimakumullah, Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim rahimahullah ta'ala rahmatul abrar, beliau merupakan ulama besar diakui oleh dunia, namun beliau dengan ketawaduannya mengatakan bahwa amalku ini sedikit dan Allah maha berhak untuk menerima atau menolak amal ibadahku. Lalu apa yang kita lakukan saat ini? Bukankah kita masih merasa aman dari siksa Allah dengan segala keterbatasan amal ibadah, dengan segala keterbatasan ilmu yang kita miliki, namun kita masih merasa sombong di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masih meyakini ketika kita pulang dari tempat ini Allah telah menerima amal ibadah kita. Padahal banyak kaum solihin di akhir ibadahnya dia selalu berdoa bahwasanya, "Ya Allah, terimalah ibadah aku yang sedikit ini." Padahal waktu yang dihabiskan oleh beliau merupakan waktu selalu berduaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah kata Al-Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, dikatakan bahwa ciri orang yang bertakwa wal amal bitanzil, kajilah Al-Quran. Karena dikatakan oleh Al-Imam Ali, orang yang bertakwa dia selalu menjalankan perilaku sehari-harinya sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Bagaimana kita bisa melaksanakan sesuai tuntunan Al-Quran ketika kita tidak mau mempelajari, tidak mau menghadiri majelis-majelis, tidak mau duduk mengkaji ilmu agamanya Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mau membuka kitab suci kita. Bagaimana mungkin kita bisa menjalankan syariat Nabi besar Muhammad SAW sesuai dengan tuntunan Al-Quranul Karim? Karenanya selepas kita pulang dari tempat ini, marilah sama-sama kita tancapkan niat kita untuk berlomba-lomba mengkaji ilmunya Allah, sehingga kita bisa melakukan segala sesuatunya sesuai dengan tuntunan Al-Quranul Karim. Kemudian yang ketiga, wal qanaah bil qalil. Orang yang bertakwa dia akan selalu menerima sesuatu meskipun itu sedikit dari Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun itu tidak enak dirasakan baginya. Ketika orang merasakan sakit, maka dia tidak melihat penyakitnya. Karenanya Al-Imam Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, beliau ketika dalam keadaan sakit, beliau mengatakan bahwasannya sebagian hati ini memang sakit, sebagian lagi cinta, sebagian lagi rindu. Sakit memang manusiawi dirasakan sakit. Namun dalam hatinya sepertiganya lagi beliau mengatakan bahwasannya ketika aku sakit maka aku rindu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aku rindu di mana saat aku akan berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala.
Bagaimana mungkin ketika kita memuji Allah dengan sifat-sifat yang penuh dengan kemuliaan dan penuh dengan keindahan, ketika kita memandang ciptaan Allah, kita melihat lautan yang luas, yang indah, gunung dengan pemandangan yang baik, kita puji dan kita punya kerinduan terhadap itu semua, lalu bagaimana kita tidak punya rasa rindu yang mendalam kepada zat yang maha mulia, zat yang maha indah, yang menciptakan semua keindahan yang kita kagumi di alam dunia ini. Masyiral muslimin rahimakumullah, Al-Imam Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini mengatakan bahwasanya sebagian hati ini sakit, sebagian hati ini tersimpan rasa rindu yang begitu besar terhadap Allah, dan sebagian hati ini tersimpan cinta yang begitu tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsinya, "Man lam yardha biqada'i wa lam yasbir 'alal bala'i wa lam yashkur bi ni'ami fayaltamis rabban siwaya." Ay kama qala Allah taala fil hadisil qudsi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, barang siapa yang tidak ridha terhadap ketentuanku, dia tidak terima terhadap bala yang aku berikan kepadanya, dan dia tidak mau bersyukur terhadap nikmat yang aku berikan kepadanya, fayaltamis rabban siwaya, maka silahkan cari Tuhan selain aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita tidak menemukan Tuhan selain Allah yang akan kita besarkan di dalam hati kita, maka kita harus menerima segala sesuatu. Pandanglah di balik yang memberikan itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita naik jabatan, maka jangan pandang atasan kita yang memberikan itu. Ketika kita memasuki tahun baru, kita beresolusi, janganlah itu semua kita jadikan rencana yang kita buat, tetapi kita siap menjalankan apa-apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita tidak mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah merasa berani mengungkapkan diri untuk ditambahkan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah akan menambahkan nikmat kepada kita ketika kita mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah wal isti'dad liyaumir rahil. Orang yang bertakwa dia selalu mempersiapkan dirinya kepada kematian. Dalam sebuah riwayat diriwayatkan bahwasannya malaikat Israel setiap harinya tidak mengelilingi rumah kita kecuali sebanyak 7 kali, dalam riwayat sebanyak 10 kali. Tidak pernah berhenti, setiap harinya malaikat Israel selalu mengintai rumah kita. Dari rumah ke rumah tidak ada yang luput dari pandangan malaikat Israel. Oleh karena itu kapanpun beliau bisa datang menjemput kita, kapanpun Allah bisa memutuskan kontrak kita di alam dunia ini. Karenanya setiap waktu harus kita persiapkan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan selama ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan selanjutnya kita senantiasa dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan justru membawa kita dengan jiwa tawaduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan para manusia yang lain, karena Allah Maha berhak untuk menolak amal ibadah kita. Allah Maha berhak untuk melempar apa-apa yang telah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala rahmatal abrar, beliau selalu mengatakan ketika menjelang sakaratul mautnya, aku akan bertemu dengan amal burukku karena aku akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan bertemu dengan amal buruk kita di akhirat, sebab amal buruk itu yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alal dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsi faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi